Oke, baik. Gini, kali ini saya akan membahas sedikit tentang apa itu Google Doc. Jadi sebenarnya Google Doc ini saya kira masih basic ya. Jadi ilmu basic. Jadi di dalam pencarian di Google itu sebenarnya ada dua metode. Yang pertama adalah pencarian yang natif standar atau pencarian biasa, sama seperti kita nyari misalnya gitu jaringan komputer gitu. Oke, kita akan hubungkan langsung seperti ini nih, pencarian yang standar ya di Google, atau bisa ditambah dengan Paltalk. Oke, ini contoh sederhananya menggunakan pencarian standar. Oke, Google Docs sendiri itu sebenarnya bukan satu perintah resmi yang dikeluarkan oleh Google, gitu kan. Jadi, namun keberadaannya si doc ini sendiri sangat membantu, apalagi pertama kali ketika kita mau berlatih tentang how to ini ya, to the face, nah, misalnya gitu. Nah, larinya pasti kita akan membaca panjang gitu ya, dari macam-macam dan sebagainya. Ada jenis device websitenya, ada full pack-nya, ada sebagian, ada bla bla dan sebagainya. Nah, cuma nggak seinstan itu ketika kita mau proses melakukan device itu sendiri. Yang dilakukan biasanya adalah kita mencari celahnya dulu, mencari vulnerability atau kerentanan sebuah website yang mungkin bisa kita masuk. Cuma saya membahas di sini bukan untuk meretas website, tapi bagaimana memanfaatkan si doc ini yang biasanya digunakan untuk orang-orang jahat, bisa digunakan dengan kegiatan yang positif. Oke, baik, kita intip dulu nih beberapa artikel yang memuat tentang doc. Oke, jadi saya langsung ke sini aja ya, Google Doc. Saya langsung letak listnya di sini. Nah, di sini ada banyak sekali, ada list, ada 2020, ada misalnya SQL injection, APK, GitHub, carding, dan CCTV. Oke, saya tidak usah kemana-mana, saya cukup dengan ini saja. Listnya 2020 seperti apa. Saya akan masuk di sini. Ini adalah di situs gphacker.com. Ini yang digunakan ya, atas Google Doc List. Cuma kalau teman-teman pengen berlatih, pengen melihat kayak gimana sih detailingnya seperti apa, bisa masuk ke exploit main db. Ini biasanya larinya ke sini. Nah, ini kalau sudah kita mau ini ya, jadi kalau kita sudah tingkatnya udah tingkat lanjut, mau mendevice itu kan larinya ke sini. Jadi ada beberapa cara simpelnya, jadi teman-teman bisa lihat nanti codingnya seperti apa, seperti ini ya. Jadi harus ngerti dengan bahasa pemrograman, itu penting. Terus sintak-sintak dari query SQL juga harus paham. Jadi tidak seinstan itu ya, nggak segampang itu mengatakan bahwa gua bisa device itu kan lewat tools, misalnya pakai Hafiz atau pakai apa, itu nggak seperti itu. Jadi dorking ini sendiri dimanfaatkan untuk membantu, sebenarnya untuk membantu. Cuma di kegiatan di lapangan berubah menjadi sebuah tool yang jadi destroyer di situ sendiri. Nah, ini ada beberapa contohnya pemakaian Google Doc. Ini adalah in URL, jadi mau dari URL atau domain. Ini kan kita coba aja ini isinya apa misalnya. Biasanya kan nggak ada isinya sama sekali ya, dia larinya kemana. Cuma kita akan melihat beberapa dari docking ya standar. Ini ada Alita, ada InURL, ada phonebook. Bisa kita lihat phonebook di sini juga boleh. Isinya nggak tahu, saya cuma copy paste di sini ya. Phonebook kita kasih biasanya di sini. Ini sudah
masuk ya di Anda service atau Google Play-nya juga sudah di sini. Contoh sederhananya seperti itu. Jadi sebenarnya ini hanya untuk membypass aja sih larinya kemana, kemana. Jadi ada beberapa sampel yang harus diketahui. Ada juga di sini Google Doc dalam versi 2019 ini sama nih ya. Ada news, itu beritanya, .php.id ini juga dirubah karena situs yang mengeluarkan data Indonesia. Maka di belakang sini pakainya .id di sendiri. Oke, udah banyak nih ya kan. Ini boleh nanti teman-teman coba. Kalau misalnya saya pengen nyoba yang ini gimana, boleh dicoba aja ini kan, atau pakai yang ini. Password txt ini buat apa sebenarnya sih, kita juga nggak tahu. Kalau kita arahkan di sini kan berarti kan ketemu dengan lari di sini. Cuma kita nggak akan mengambil ya, tidak akan mengambil datanya seperti ini, tidak. Teman-teman juga bisa mengambil lain. Cuma kalau saya lebih cepat, lebih enaknya ke sini ya. Caranya jelek FTP, saya nyari misalnya ini FTP how to train the dragon. Ini bisa ada nggak kira-kira? Kalau di sini kira-kira ada film di sini? Oh ternyata ada. Jadi saya lebih suka mencari film ya di sini. Jadi ada koneksinya out, saya tidak menghidupkan VPN saya, jadi otomatis diblok karena ini juga paketan dari government ya di situ. Oke, ini sebenarnya kita bisa mengambil data seperti itu, atau yang suka dengan publish nih. Ini contohnya ya, jadi kita bisa langsung ambil yang suka dengan anime, kita langsung ambil contohnya seperti ini. Jadi tinggal diklik, nah dia udah jalan sih sebenarnya, sudah tinggal download aja nih. Tidak melalui, biasanya kan kalau kita lari kayak gini ya ke LK21, Gano dan sebagainya. Jadi kita nggak mau larinya ke sini lagi, jadi kita langsung ke FTP-nya saja. Sama seperti kita mencari proses back of FTP MP3 gitu ya. Ini coba kita pakai gabungan dari Elemental Index of FTP. Jadi kita ketemu ada Metallica di sini, Barbie dan sebagainya, atau lagu 90-an di Indonesia. Jadi teman-teman bisa mengembangkan seperti apa sih nanti. Terus bisa diambil nggak? Bisa, sangat bisa sekali. Jadi tinggal kita klik sudah jalan. Ini lebih cepat. Jadi sebenarnya pakai Google Doc itu fungsinya adalah shortcut kita, jadi jembatan pintas kita untuk mencari informasi yang tepat. Jadi biasanya kalau kita nyari ini ya, download software gitu, atau download tools apa nih namanya, misalnya Adobe ya, Adobe. Nah ini istilahnya seperti ini. Kita larinya pasti muter-muter, tapi kalau kita pakainya langsung di index of FTP, jadi benerin aja S6, kita langsung dibenarkan di sini dan kita nanti langsung menuju ke CS6 nya sendiri. Jadi sebenarnya langsung kita masuk ke dokumennya sendiri tanpa harus lari ke HTTP-nya, jadi lebih cepat lagi, lebih enak lagi. Ini sudah dapat paketnya ya. Dan kalau kita lihat di sini dari luar, dari Columbia.edu saya juga nggak tahu karena saya gunakannya kan langsung pakai Google ya, jadi Google yang mencari itu sendiri. Nah begitu ya penggunaan dari Google Doc itu sendiri. Jadi masih banyak kalau mau dicari ya, ada all in detail, atau kita mau mencoba mempraktekkan dari doc listnya ini juga nggak apa-apa sih.
isinya seperti apa itu juga kalau sebenarnya banyak sekali nih. Kalau mau di apa namanya dicoba sih ada banyak sekali. Jadi ada do PayPal gitu kan, ini isinya apa, ini kita tinggal cari aja set. Nah ini kan ketemu. Nah, ini ya ada banyak sekali nih, ada security database-nya, jadi kita bisa melihat dan sebagainya. Ini adalah CVE-nya, ada CVE-nya atau vulnerability yang bisa ibaratnya bisa ya kita gunakan untuk masuk, misalnya pakainya kode CVE ini. Nah cara bacanya adalah bisa di sini kayaknya udah otomatis ya, diklik di sini ya langsung larinya kemana. Cuma kalau bingung biasanya saya nggak yang di copy ini ya, ini kita copy, kita blok aja, terus kita set aja di sini. Nah ketika di set nanti masuk di NVD data ini sederhananya seperti itu. Jadi kita akan melihat kode kerentanannya. Nah ini yang bisa dimasukin, jadi nanti ada skornya dan sebagainya, itu ada di sini semuanya nanti. Contoh dari CVE yang kita temukan di sini tadi, itu sederhananya seperti itu ya, pakai Google Docs. Terus kita juga bisa lihat private-nya di sini juga bisa, atau si panahnya juga boleh, login ID-nya juga boleh. Database-nya melihat data section database, ada dump-file ini juga boleh kita cari juga. Ada beberapa hal yang bisa kita gunakan. Jadi tergantung rekan-rekan yang mau dicari yang mana, itu sudah ada semuanya. Jadi kita recall kayak gini pasti ketemu dengan IP public ini. Ini sederhananya seperti itu. Jadi maaf tadi lupa sampai saya mau klik ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ketika kita menemukan satu akses atau satu celah, usahakan tetap kita istiqomah, nggak usah penasaran deh di dalamnya ada apanya ya, nggak usah penasaran kayak gitu. Cukup yang kita lakukan adalah kita nyari misalnya jurnal ya, kita nyari jurnal atau kita nyari ini gini aja, FTP jurnal aja. Nah ini kepake buat skripsi nanti. Oke, itu tinggal dikembang-kembangkan lagi. Oke, saya kira segitu untuk dorking itu sendiri ya. Jadi teman-teman nanti bisa mencoba berlatih, tapi tidak usah sampai merusak gitu ya, cukup melihat saja. Kalau ada celahnya ya seperti apa nanti boleh ketika melaporkan juga berhati-hati, karena kalau kita masuk pasti akan masuk dengan yang namanya undang-undang. Jadi tidak perlu masuk, cukup diperhatikan aja. Oh ternyata ini ada kebocoran di sini, ya sudah. Kecuali nanti sudah ada terbuka bug bounty, teman-teman mau masuk di situ boleh silakan, karena sudah sifatnya legal system kalau sudah ada sayembara seperti itu. Begitu ya mengenai tentang dorking, silahkan dicoba-coba sendiri dan bisa mana kebutuhan yang tepat untuk digunakan oleh teman-teman sendiri.